Mentari pagi menyinari Nusantara. Burung berkicau sambut cahaya. Undang-undang dasar menjaga negara, Nomor satu bangsa, penuntun cita-cita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10A mata pelajaran PPKN tahun pelajaran 2025-2026. Kami di sini akan menampilkan video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 bab 2 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum itu kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erlangga dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tiara Mahainisa dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Irgi Fahrezi dari absen 13. Perkenalkan, saya Karen Aulia dari absen 16. Perkenalkan, saya Laila Darmafuzia absen 18. Perkenalkan, nama saya Ferry Aditya dari absen 24. Selamat menyaksikan. Pada unit 1, di sini kita akan membahas mengenai pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi adalah hukum tertinggi berisi dasar penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konstitusi menjadi sumber legitimasi bagi semua peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki dua bentuk konstitusi, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan konstitusi yang tidak tertulis adalah dengan cara konvensi atau kebiasaan atau tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen akibat dinamika politik yang berkembang. Amandemen pada tahun 1999 sampai 2002 membawa perubahan besar pada isi dan sistematika Undang-Undang Dasar, termasuk penambahan pasal dan penguatan prinsip demokrasi. Kini, Undang-Undang Dasar menjunjung tinggi sistem check and balance serta pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di unit 1, tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari, kelompok kami setuju untuk membahas mengenai pasal 27 yang akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di pasal ini menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di depan hukum atau equality before the law. Dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Lalu ada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja dan kondisi yang mendukung terwujudnya penghidupan yang layak bagi warganya. Lalu, yang terakhir ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal ini, mengatur tentang kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara yang mencakup berbagai aspek seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Lalu, bela negara bukan hanya dalam bentuk militer, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Sekarang kita masuk ke unit 2, yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Yang pertama itu norma sebagai aturan hidup dalam masyarakat. Jadi, norma itu seperti aturan atau pedoman hidup yang harus diikuti oleh semua orang dalam suatu kelompok masyarakat. Tujuannya adalah supaya orang bisa berperilaku baik, tertib, dan diterima di lingkungannya. Contohnya, menghormati orang tua, tidak membuat keributan, atau antri saat membeli sesuatu. Lalu makna yang kedua, norma sebagai tolak ukur atau ukuran dalam menilai sesuatu.
Norma juga bisa diartikan sebagai standar atau ukuran yang digunakan untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sesuai atau tidak. Contohnya, kita dapat menilai apakah perilaku seseorang sopan atau tidak berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu di sini ada 4 jenis norma. Yang pertama itu ada norma susila. Ini adalah aturan dari hati nurani kita sendiri. Contohnya, kita tahu sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya menghormati orang lain atau tidak, lalu berkata kasar. Yang kedua ada norma sosial, aturan yang mengatur bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Contohnya seperti berbicara dengan sopan, antri, atau membantu teman. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama yaitu aturan hidup berdasarkan ajaran agama masing-masing. Contohnya beribadah sesuai kepercayaan, berkata jujur, atau toleransi, dan tidak mencuri. Yang keempat, ada norma hukum. Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi semua warga negara. Contohnya membayar pajak, memakai helm saat naik motor, atau tidak mencuri. Lalu di unit 2 juga dijelaskan, Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi dasar semua regulasi. Semua aturan dan norma di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Masyarakat harus memahami dan mengamalkan norma maupun peraturan untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Posisi Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, yang berarti seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilainya. Pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa dengan bijak mengubah rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjaga persatuan dalam keberagaman. Perubahan ini juga diikuti oleh penyempurnaan lain seperti kata mukadimah menjadi pembukaan dan penghapusan syarat agama Islam bagi calon presiden. Pancasila adalah norma dasar atau grundnorm yang menyatukan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang. Ia menjadi titik temu dan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berperan sebagai pemersatu kemajemukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilai Pancasila membimbing negara untuk melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di bawah Pancasila dan selalu mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar beserta cita-cita berbangsa dan bernegara. Karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila tidak dapat diubah dan menjadi dasar dari seluruh pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh ketentuan hukum tata negara, tata pemerintahan, dan hubungan antara negara dan warga negara yang diatur dalam undang-undang tersebut semuanya bersumber dan mendasarkan pada 5 sila Pancasila. Contohnya adalah pasal 29 pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28A sampai 28J dan pasal 34 pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pasal 1 dan pasal 25 pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat pasal 2 sampai 16 pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu pasal 33 sampai 34 pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unit 4, membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Menurut KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Menurut KBBI, negosiasi adalah sebagai
Pertama, proses tawar-menawar dengan jalan yang berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Atau yang kedua, penyelesaian sengketa damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi intinya di sini kesepakatan itu adalah suatu pendirian atau suatu peraturan atau suatu yang kita setujui secara bersama-sama melalui kebulatan suara. Kebulatan suara itu bisa dicapai dengan negosiasi dan bisa menciptakan integrasi sosial. Nah, dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama membuahkan norma. Dan kesepakatan dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Antara Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945, kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. 1. Perundang-undangan atau kesepakatan formal. Jika dilanggar menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Contohnya, jika kita melanggar HAM kayak diskriminasi, penyiksaan, atau penahanan tanpa alasan, berarti itu kita sudah melanggar pasal 28 tentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, pastinya itu akan menyebabkan kurangnya masyarakat percaya sama pemerintah, terus juga munculnya konflik. 2. Norma. Jika dilanggar, menyebabkan hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis atau juga menyebabkan konflik sosial. Oke, contohnya itu kayak misalkan kita datang terlambat. Ya pastinya dampaknya orang itu nggak percaya sama kita. Juga bisa munculnya konflik kan, juga buang sampah sembarangan. Itu juga berdampak pada kita, pada lingkungan sekitar juga. Ya, itu ujung-ujungnya juga menyebabkan konflik dan juga merugikan kita-kita sebagai individu. Dalam membuat norma dalam masyarakat atau lembaga pendidikan selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau sivitas akademika. Oke, jadi sivitas akademika ini kayak sekelompok orang dari perguruan tinggi, kayak dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang dia itu emang memiliki akademik, ya khususnya akademik buat meneliti kayak nilai-nilai tradisional ilmiah dalam sebuah lembaga pendidikan. Hanya saja dalam proses membangun kesepakatan bersama itu sering tidak mudah karena kita harus menyesuaikan dengan keragaman latar belakang pendidikan, sosial, agama, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan jiwa yang tangguh dan siap menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi seperti toleransi, menghargai, tidak diskriminasi, dan lain-lain. Unit 5. Produk dan hierarki perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis atau melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri ini ada tabel dari produk perundang-undangan yang sempat berubah dari tahun 1966 sampai 2011 yang sekarang. Nah, ini tuh sempat berubah karena mungkin adanya masyarakat yang memang dinamis yang terus berubah seiring berkembangnya atau berjalannya zaman, dan juga mungkin ini menetapkan kalau misalkan di sebelumnya itu ada kerancuan seperti siapa yang paling berkuasa dan siapa yang paling rendah berkuasanya. Mengapa undang-undang ini dipandang penting? Beberapa pertimbangannya diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Teman-teman di sini bisa lihat ya, ada peraturan perundang-undangan, yaitu ada jenis dan hierarki, ada juga selain jenis dan hierarki. Keduanya ini berbeda dan ini terletak perbedaannya pada sumber kewenangannya. Jadi misalkan yang di selain jenis dan hierarki ini tuh, misalkan masyarakat A ini mematuhi peraturan yang dibuat oleh Menteri A, tapi masyarakat B itu nggak wajib buat matuhin peraturan dari Menteri A karena masyarakat B ini punya menterinya sendiri, yaitu Menteri B. Beda jenis dan hierarki. Jenis dan hierarki ini mengikat seluruh masyarakat dan ini bersifat formal. Hubungan antar perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Namun, kajian Bappenas dan PSHK tahun 2019 menemukan bahwa perencanaan regulasi dan pembangunan sering tidak sinkron, bahkan saling bertentangan. Perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sementara perencanaan regulasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemisahan ini menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak harmonis, yang berdampak pada tumpang tindih regulasi dan pemborosan birokrasi. Contohnya, dari 70 RUU dan RPJPN dan Prolegnas 2015 sampai 2019, hanya 3 yang disahkan. Bahkan ada perda yang bertentangan dengan aturan nasional. Hingga pada tahun 2016, sebanyak 3.143 perda dibatalkan karena menghambat pembangunan dan investasi. Sebagai respon, pemerintah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, termasuk membatalkan 50% dari 42.000 regulasi di kementerian dan 427 regulasi setingkat permen atau dirjen. Langkah ini bertujuan mendukung pembangunan nasional sesuai cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan adalah segala bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum dan wajib ditaati oleh semua warga negara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, serta UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi, menjadi dasar utama dalam pembentukan seluruh produk hukum di Indonesia. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 menegaskan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Peraturan dibuat secara bertingkat, hierarkis, artinya peraturan di bawah harus sesuai dan merujuk pada yang di atasnya. Contohnya, peraturan daerah, Perda, tidak hanya mengacu pada UUD 1945, tetapi juga harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan permintaan di atasnya. 3 hal yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan. 1. Merujuk pada peraturan di atasnya, sesuai dengan hierarki hukum. 2. Isi norma hukum harus jelas dan dapat dilaksanakan. 3. Harus berpihak pada kepentingan rakyat, mendorong pemerintahan yang adil. Jika tidak memenuhi ketiga unsur, undang-undang dapat digugat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan selain undang-undangan seperti peraturan pemerintah atau perda bisa digugat ke Mahkamah Agung. Merah putih terus berkibar. Lembaga perjuangan bangsa merdeka. Mari junjung UUD dengan tegar demi Indonesia jaya dan sejahtera. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.